Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak, sapa Owen saat melihat Gwen hendak pergi bekerja. Sudah seminggu ini, Owen selalu mengikuti Gwen kemanapun itu. Owen takut bila terjadi apa-apa dengan Gwen, dan seminggu ini Gwen hanya di rumah dan pergi ke taman sesekali untuk mencari angin. Dan hari ini baru Gwen akan mulai masuk kerja kembali. Ia berpikir bahwa dirinya hanya membuang waktu menangisi Daniel. Toh percuma dia menangis. Daniel takkan mau kembali lagi padanya. Gwen mencoba ikhlas dan kuat menghadapi semuanya. Ia yakin Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepadanya nanti. Pagi Owen, tumben udah rapi, tanya Gwen. Pasalnya hari ini Owen memakai celana semi formal dan kemeja biru muda dengan masih memakai sandal jepit swallow. Hehe, doain ya Mbak, Owen mau ngelamar kerja di kantor biar gak perlu narik ojek lagi, ucap Owen menyengir. Amin, semoga semuanya lancar ya. Oh ya, bagaimana kalau nanti sore kita makan sebagai perayaan kamu kerja di tempat baru? Kata Gwen dengan mata berbinar. Diterima aja belum Mbak? Masa mau asal perayaan? Decak Owen terkekeh geli. Ya nggak apa-apa, Mbak yakin kamu bakal diterima kerja. Kamu tahu feelingku itu kuat, ujar Gwen yakin. Baiklah, aku aminkan ya Mbak. Kalau diterima, nanti Owen traktir pecel lele di depan komplek, kata Owen. Oke, setuju, ucap Gwen dengan cepat membuat Owen kembali terkekeh. Setelah berbincang basa-basi, akhirnya Gwen pun menancapkan pedal gasnya dan melajukan mobilnya ke butik. Gwen, pekik Shiva langsung menyambut kedatangan Gwen di depan pintu masuk. Gwen hanya tersenyum ke arah Shiva, lalu mengajak Shiva masuk ke dalam ruangannya. Sorry ya, gue libur kelamaan, ucap Gwen nyengir. Gak apa-apa, terserah lo, mau kerja atau enggak juga terserah lo. Yang penting lo tetap ngasilin gue duit, ujar Shiva bercanda. Ya, memang selama seminggu Gwen tidak masuk kerja, namun Gwen masih tetap menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Dasar, decak Gwen lalu keduanya tertawa bersama. Iya, tumben lo gak diantar berondong lo, ucap Shiva. Berondong gue, Owen, tanya Gwen mengerutkan dahinya. Memangnya lo ada berondong lain selain dia? Tanya Shiva terkekeh. Sialan lo ya, gue sama dia gak ada hubungan apapun. Dan lagi dia masuk ngelamar kerja di perkantoran, katanya biar gak ngojek lagi. Jelas Gwen membuat kekekehan di mulut Shiva terhenti. Kantor mana? Tanya Shiva. Gak tahu, setiap kali gue tanya gak pernah jawab. Dia kerja di kafe mana aja, gue gak dikasih tahu. Katanya kalau nanti gue jadi istrinya baru dia akan kasih tahu. Gila gak tuh bocah? Sungut Gwen kesal membuat Shiva langsung tertawa terbahak-bahak. Tapi Gwen, sorry nih ya, gue pengen ngomong, tapi lo jangan kesinggung. Secara lo kan sama Daniel udah proses nih, lo gak pengen gitu buka hati buat berondong caem? Tanya Shiva membuat Gwen terdiam. Hidup ini terus berjalan Gwen, lo gak bisa kayak gini terus. Ada baiknya lo buka hati lo buat si berondong dan membuka lembaran baru lagi, imbuh Shiva. Membuka hati, membuka lembaran baru. Apakah ia bisa? Apakah dia bisa melupakan Daniel dan membuka hati untuk Owen? Batin Gwen. Sore harinya, Gwen sudah selesai dengan pekerjaannya. Saat ia akan pulang, namun ia teringat akan janji Owen yang akan mentraktirnya makan. Ia pun mengambil HP-nya untuk menghubungi Owen. Tut, tut, tut. Halo Mbak, jawab Owen di ujung sana. Di mana? Tanya Gwen. Di depan, jawab Owen membuat Gwen mengerutkan dahinya bingung. Depan mana? Tanya Gwen lagi. Depan kamu, jawab Owen seketika membuat Gwen langsung membalikan tubuhnya dan menatap Owen yang kini sudah berada di depannya. Sejak kapan kamu di sini? Tanya Gwen bingung. Kamu Owen kan? Tanyanya lagi sedikit takut. Ya iyalah Mbak, aku masih hidup. Nih lihat kaki masih napak, saut Owen menggelengkan kepalanya.
Lagian kamu datang kayak jalangkung, bisa tiba-tiba begitu, sahut Gwen kesal. Hehe, kan surprise, kata Owen santai. Ya sudah, ayo kita pulang. Aku kan udah janji mau traktir Mbak makan pecel lele, ujar Owen membuat Gwen tersenyum geli. Kamu naik apa tadi? Tanya Gwen. Naik ojek dan sekarang mau nebeng Mbak sampai rumah, ujar Owen santai. Ada ya tukang ojek naik ojek, decak Gwen membuat Owen terkekeh. Owen dan Gwen pun akhirnya pulang dengan menggunakan mobil Gwen. Sebelum pulang, mereka menyempatkan mampir terlebih dahulu di warung tenda pinggir jalan yang berada di depan kompleks perumahan mereka. Saat ia sedang menyantap makanannya dengan nikmat, tiba-tiba ia tersedak kala mendengar suara yang begitu keras bergema di pinggir jalan itu. "Gwen!" teriaknya marah. "Astagfirullah!" gumam Gwen memejamkan matanya dan menghela nafasnya dengan kasar. "Baru seminggu kamu ditalak sama anakku sudah kayak gini ya? Wah, aku tidak menyangka bahwa kamu semurahan ini. Pantas saja anakku menceraikanmu. Kelakuan kamu kayak begini, persis jalang." Cibirnya membuat Gwen berusaha keras menahan amarah. "Aku bersyukur karena anakku akhirnya menceraikan kamu. Mantu mandul dan tukang selingkuh. Mata duitan kamu," sungutnya marah. "Maaf ibu, ada apa mencari Gwen? Tidak bisakah kita bicara baik-baik di rumah?" tanya Gwen mencoba sabar karena dirinya kini menjadi tontonan oleh orang-orang di sana. "Tinggalkan rumah itu kan rumah anakku. Dan kamu udah selingkuh dari dia. Jadi rumah itu gak berhak buat kamu. Enak banget kamu, udah gak bisa ngasih anak, masih juga mau ngerampas rumah anakku," ucap Dewi begitu pedas. Kalau saja tangan Owen tidak dicekal oleh Gwen, ingin sekali rasanya Owen merobek mulut Dewi. Namun apalah daya, sedari tadi Gwen menahan tangannya sambil matanya menyeratkan seolah berkata jangan. "Maaf Bu, ralat ya, itu rumah kami berdua, bukan hanya Mas Daniel. Aku pun ikut membayar angsuran rumah itu. Dan Mas Daniel sendiri yang bilang bahwa rumah itu sudah diberikan kepadaku. Jadi maaf, aku tidak bisa pergi dari sana," ujar Gwen selembut mungkin. "Dasar tidak tahu diri kamu ya. Ingat, kamu itu mandul, tidak bisa ngasih apa-apa sama anakku. Jadi jangan ngeluncak dengan meminta rumah itu sepenuhnya," kata Dewi marah. "Cukup," pekik Owen sudah mulai habis kesabaran. "Untung orang tua, kalau saja," ucap Owen marah. "Owen, jangan," kata Gwen tegas dan menatap mata Owen dengan tajam. "Hahaha, senang kamu karena ada yang membelamu. Cih, dasar perempuan murahan. Pantas saja kamu mandul tidak bisa punya anak. Wong kamunya doyan banyak pisang," ucap Dewi berdecak lalu ia segera pergi. Sedari tadi Owen terus menggulingkan tubuhnya bolak-balik di atas kasur king size-nya. Ia kembali teringat akan kata-kata yang diucapkan oleh mertua Gwen. Owen bukan memikirkan perihal Gwen mandul, tapi Owen memikirkan apakah benar Gwen dan suaminya akan bercerai. Haruskah ia bahagia atau sedih? Owen merasa bimbang. Bolehkah ia bersyukur dan bahagia akan perceraian Gwen dan Daniel? Jahatkah ia? Batinnya. Sedangkan Gwen, kini dirinya kembali merenung dan melamun. Sudah seminggu lebih dirinya tak mendapat telepon atau chat, apalagi bertemu dengan Daniel. Sungguh ia sangat tersiksa saat menjelang malam begini. Dirinya sangat merindukan Daniel, orang yang biasa memeluknya saat malam hari, dan orang yang selalu membuatnya bahagia. "Aku kangen sama kamu, Mas," gumam Gwen lirih sambil memejamkan matanya hingga membuat bulir-bulir air mata itu kembali menghiasi wajahnya. "Aku tahu kamu merindukan suamimu, tapi bolehkah aku mencoba untuk merebut hatimu?" gumam Owen dalam hati saat melihat Gwen tengah melamun di balkonnya. Ya, Owen tahu, pasti Gwen sedang memikirkan suaminya. Biar bagaimanapun, Owen tahu bahwa Gwen dan suaminya sudah lama bersama.